Untuk Yohanes 17 ayat 3, saya coba bacakan dulu ayatnya ya, Bro Gea. Jadi beginilah firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika membaca ayat ini, sebagai awam Katolik, saya menangkapnya begini. Ada banyak yang disebut Allah oleh manusia di bumi ini. Misalnya saja dari Alkitab kan bisa kita ketahui, misalkan kayak Asitoret itu dewi bagi orang Sidon, Milkom atau Molok adalah Allah bagi Bani Amon. Kemudian ada juga para Allah orang-orang Babilonia, kemudian para Allah orang-orang Mesir, dan Allah SWT adalah Allah bagi umat Islam. Jadi ada banyak Allah ya. Jadi orang-orang di bumi ini itu menyebut ada yang menyembah banyak Allah istilahnya. Nah, kemudian tapi dari ayat Yohanes 17 ayat 3 itu hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah atau yang disebut Bapa oleh Yesus. Ya kan? Jadi ciri-cirinya gimana atau Allah yang benar itu seperti apa? Itu bisa juga dilihat di Yohanes 17 ayat 2. Yang demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi Allah yang benar itu adalah Allah yang memberikan hidup kekal kepada orang, kepada manusia. Ya. Jadi itu salah satu tandanya atau ciri-cirinya lah yang disebut Allah yang benar. Nah, kemudian ayat ini juga ada didukung juga di ayat lain kayak di Yohanes 6 ayat 39-40 bahwa kehendak Bapa adalah manusia hidup kekal bangkit pada akhir zaman. Kemudian juga Yohanes 12 ayat 50 itu juga ada perintah untuk hidup yang kekal. Nah, mungkin supaya bisa mudah dipahami, Bro Gie bisa menampilkan surat Maryam 71 enggak, Bro Gie? Boleh. Maryam 71. Sebentar, Paman. Oke. Surat Maryam 71 itu GS 19 kalau tidak salah. Iya, betul. Sebentar, Paman, saya share ya ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini saya hanya membacakan saja, saya tidak akan menafsirkannya ya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi ini berbeda sekali dengan tadi ya, bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi manusia. Ini tentu bukan Allah bagi orang Kristen. Oke, jadi ini hanya untuk perbandingan saja supaya memahami ketika membaca ayat Yohanes 17 ayat 3 tadi. Ya kan? Kemudian itu apa? Sorry. Jadi lalu mengenal dari Yohanes 17 ayat 3 lalu mengenal Yesus Kristus yang engkau utus atau yang diutus oleh Bapa. Di Yohanes 17 ayat 2 itu juga menyatakan bahwa putra adalah dia yang diberikan kuasa atas segala yang hidup. Putra adalah dia yang memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemudian di Yohanes 17 ayat 4 ini masih pasal yang sama ya. Pasal 4 itu putra memuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kemudian putra adalah kemuliaan di hadirat Bapa. Putra adalah firman Allah itu sendiri. Putra datang dari Bapa dan diutus Bapa ke dunia. Kemudian di Yohanes 17 ayat 11 13
setelah menyelesaikan pekerjaannya, putra kembali kepada bapa. Nah, itu jadi siapa Yesus itu tergambar di pasal yang sama sebenarnya. Kemudian di ayat-ayat di pasal-pasal yang lain juga berkata begini di Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi ini sudah menggambarkan asal dari putra, ya. Dan ketika dia menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali kepada Bapa, kembali ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Nah, kemudian di Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ini Injil Yohanes mau mengatakan mengenai anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Kalau saya membaca ini, di pangkuan Bapa itu saya menangkapnya itu begini. Jadi anak itu di depan Bapa. Ya, ini mohon maaf kalau saya salah, karena saya hanya menangkap yang saya tangkap gitu. Jadi di pangkuan Bapa berarti di depan Bapa, Bapa di belakang anak. Anak itu yang terlihat di depan. Ya. Nah, kemudian tangkapan saya ini juga ada ayat pendukung yang lain di mana dikatakan di Yohanes 14 ayat 9 ketika Yesus berkata kepada Filipus, ya kan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian di Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Ya kan? Jadi kemudian juga satu lagi ayat yang ingin saya bacakan, ini semua saya ambil dari Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Karena saya belajarnya juga tentang itu, belum belajar yang dari magisterium ya. Di Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Bro Gia. Semoga dengan yang saya paparkan bisa menangkap Yohanes 17 ayat 3 bagi semua orang yang mendengarnya. Terima kasih buat semuanya, buat waktunya. Silakan, Bro. Halo. Bro Gia. Dia terpental kah? Signalnya buruk itu, Bang. Lanjut aja dulu, Bang. Lanjut aja dulu. Nanti ya. Ya, itu yang dari saya sih itu aja, Bro. Paman Chris follower. Semoga sih bisa jelas atau mudah ditangkap penjelasan saya. Oh, jelas sekali, mantap, Paman. Iya. Siapa yang belum ini ya? Siapa yang belum tadi ya? Paman Acis kah? Atau ya, Wahyu? Oh ya, Paman Acis. Paman Wahyu yang lagi bicara. Iya. Ya. Saya sudah, Bro. Iya, Paman. Dia sudah selesai. Iya, tidak kedengaran kali tadi, Bang. Bro, ya. Oke. Ada trouble karena sampai sekarang masih agak terganggu. Baik, Paman. Saya kira ini sudah mulai mengerucut ya. Jadi saya pikir kita closing statement, tapi saya menyampaikan dulu closing statement saya. Karena tadi juga adik kita yang ganteng itu dia mengutip selain ayat itu adalah dia mengutip Ulangan 6 ya. Ulangan 6 ya ayat 4 sampai 5. Nah, dia mengatakan di sini ya, ini Shema Israel ini ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia mengatakan bahwa Esa ini diartikan sebagai sesuatu yang kaku seperti seonggok batu
atau seonggok tembok gitu ya, atau seonggok pohon gitu ya. Oke. Nah, Esa yang dimaksud di sini adalah jamak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya ada pemakaian kata Eloah dan Elohim. Kalau satu dalam arti numerik pastinya memakai Eloah, bukan memakai Elohim. Ya, oke. Tetapi di dalam bahasa asli memakai Elohim atau Adonai. Dan itu bentuknya jamak. Bagaimana membuktikan bahwa yang dimaksud di Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 ini adalah jamak? Cara membuktikannya adalah bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kita tahu Abraham itu adalah bapa semua orang beriman. Bagaimana Abraham mendapat penampakan dari Tuhan? Dan ini tidak bisa disangkal. Ya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanti di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, teofani Allah. 3 orang berdiri di depannya. Itulah landasan kita kenapa kita mengatakan Allah itu adalah Tritunggal. Ya. Jadi kata Eloah itu satu dalam arti numerik, Elohim itu kata jamak, Adonai juga. Nah, ini harus dipahami, ya. Jadi Elohim itu sudah menunjukkan jamak. Dan pembuktiannya seperti yang saya tampilkan di depan Anda. Bagaimana Tuhan Allah menampakkan diri kepada Bapa orang beriman, yaitu dengan wujud 3 orang. Teofani Allah dengan 3 pribadi. Inilah yang dipegang teguh oleh gereja Katolik sebagai pewaris iman Abrahamik tadi.